Al-Fatihah menyebutkan Rasulullah Rasulullah ومعلم وسلم رسول وعلم التوصل ونظر وعلم علينا من بركاته خصوصية المعلم ومن على النبي وعلى آله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khatamil sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah kita kembali bisa bertatap muka untuk pertemuan hari ini yang terakhir sebelum Ramadan. Nanti kita selama Ramadan akan mengalami jeda atau ya jeda jarak kan, jarak. Kadang-kadang penting juga jarak itu ya, untuk kita bernapas lagi, karena kalimat saja itu kalau tidak ada jedanya, tidak ada spasinya, tidak ada jarak, itu kan bagus juga. Sebuah kalimat kalau tidak ada spasi, tidak ada jarak, maka tidak nyaman dibaca. Nah, begitu juga kira-kira kajian kita ini, meskipun sebetulnya jaraknya sudah ada 1 minggu lah. Nah, ini dikasih jarak lagi untuk kira-kira supaya puas istirahatnya. Baik, kita lanjut akan membacakan lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu bayan mu'afatil muhawarah wa ma yatawalladu minha min muhlikatil akhlaq. Silakan ketua untuk menunjuk yang mana ketuanya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul afadil munazirati wa ma yatawalladu minha min muhlikatil akhlaq. I'lam wa tahaqqiqu anna al-munazirata mawdu'ata li qasdil mulabati wal ifhami wa izharil qalbi wasyarafi wat tashabbuhi indan nasi wa qasdil mubahat wal marati wa istimalati wujuhin nas yamun bahu jami'il akhlaqi mazmumati indallahil mahmudati inda uluwillahi iblisa wa nisbati. Oke, cukup dulu sampai Iblis. I'lam wa tahaqqaq, ketahuilah dan yakinilah kebenarannya bahwa annal munadharata, kita baca dari maudu'nya, bayanu afatil munadharati wa ma yatawalladu minha min muhlikatil akhlaqi. Penjelasan tentang keburukan atau bencana dari perdebatan dan hal-hal yang terlahir daripada perdebatan itu, yaitu akhlak-akhlak yang rusak atau hal-hal yang merusak perilaku. Jadi sederhananya itu dampak dari perdebatan
yang bisa mencederai akhlak seseorang. Lalu jasidin i'lam wa tahaqqaq anna al-munadharata al-mawdu'ata li qasdil ghalabati wal ifhami. Ketahuilah bahwa perdebatan yang dibangun atas dasar tujuan kemenangan atau meraih kemenangan atau mengejar keunggulan. Jadi tujuan munadharahnya, tujuan berdebatnya itu ingin mencari kemenangan dan keunggulan atas orang lain, atau wa ilharil fadli, atau dan ingin menunjukkan keutamaan atau keunggulan lainnya. Jadi kalau pertama itu hanya bertujuan menang dan mengungguli orang, dan yang kedua itu ilhar, menunjukkan pulang keunggulan tersebut, wasyarafi, dan juga kehormatan, wattasyadduqi 'indan nas, atau tujuan lainnya adalah supaya berasa hebat di hadapan manusia, hebat berkata-kata. Kan berdebat itu kan identik dengan bahasa pandir. Jadi atas syadduq di situ sombong karena merasa bagus dalam presentasi atau argumentatif lah kalau bahasanya, merasa lebih argumentatif dan seterusnya. Wa qasdil mubahati, atau dengan tujuan ingin berbangga-bangga dengan pandangannya, wal mumarati, dan tujuan hendak bersaing. Bersaing itu boleh saja asal sehat, tapi bersaing yang buruk ini di sini maksudnya. Wastimalati wujuhin nas, dan juga ingin menjadi perhatian publik gitu loh. Istimalah itu kecenderungan. Jadi kecenderungan wujuhin nas itu kan adanya muka-muka orang kan. Maksudnya kita jadi sentral perhatian. Nah, jadi tujuan-tujuan tadi dalam perdebatan ingin unggul, ingin menang, ingin terhormat, ingin terlihat argumentatif, ingin kelihatan lebih brilian dari orang lain, ingin dianggap lebih lebih kompetitif gitu kan, atau ingin semua orang melihat dia, semua orang memperhatikan dia, ingin apa tuh bahasanya, viral ya, ingin supaya menjadi perhatian publik gitu. Itu kata Imam Ghazali, hiya mamba'u jami'il akhlaqil madmumah. Dia menjadi dia itu tadi merupakan sumber daripada semua akhlak-akhlak yang tercela dalam pandangan Allah, dalam di sisi Allah gitu. Tetapi al-mahmudati 'inda aduwillah iblis. Tetapi itu terpuji bagi siapa? Bagi iblis, musuh Allah. Jadi satu redaksi tadi itu paham saudara maksudnya. Tadi kan agak-agak bingung kan. Nah, lanjut lagi, wa nisbatuha, apa maksud daripada redaksi bawah ini? Wa nisbatuha ila al-fawahisyil batinati minal kibri wal ujubi wal hasadi wal munafisati wa tazkiyatin nafsi wa hubbil jahi wa ghairiha, anisbati syarbil khamri ilal fawahisyil zahirati minaz zina wal qazafi wal qatli wasyirfati wa kama annal ladzi khairun min Khuyira
khuyira baina syarbi wa sa'iril fawahishi ustusbira syarbi fa uqdima kalau ustusbira berarti asyurbu ustusbira syarbu fa uqdima alaihi fada'ahu dzalika ila irtikabi baqiyatil fawahishi fi sudrihi fa'adzalika min ghalabi alaihi hubbil ifhami wal ghalabati fil munazarati wa talabil jahi wal mubahati da'ahu dzalika ila idmanil khaba'isi kullaha fin nafsi wa hayy wa huyija fihi jami'al akhlaqi al-madmum. Oke, cukup. Jadi narasi di atasnya tadi itu Sidin menjelaskan bahwa perdebatan kalau tujuannya itu hanya ingin merasa lebih hebat dari orang lain, itu adalah kesombongan dan itu sumber daripada akhlak yang tercela. Nah, nisbatuha ilal fawahishil batinah, dan keterkaitannya, nyaknya sini siapa? Munadharah itu ya, nisbatuha. Hubungan munadharah atau perdebatan terhadap dosa-dosa yang bersifat batin seperti al-kibri, minal kibri, sombong, wal ujubi, ujub, ingin dikagumi orang, wal hasadi, iri, wal munafasati, kemudian ingin bersaing terus gitu kan, wa tazkiyatin nafsi, atau merasa diri bersih, suci, wa hubbil jahi, atau ingin populer, wa ghairiha, dan sebagainya yang daripada dosa-dosa batin tadi. Itu hubungannya persis kata beliau seperti hubungan minum khamar, anisbati syurbil khamri ilal fawahish zahirah, yang terhubung dengan dosa-dosa yang zahir, yang tampak, minaz zina, seperti berzina, wal qadhaf, menuduh orang berzina, wal qatli, dan membunuh, wassariqah, dan mencuri. Kenapa demikian? Wa kama annal ladzi khuyyira baina asy-syurbi wa sa'iril fawahishi istasghara syurba fa aqdama alaihi fada'ahu dzalika ila irtikabi baqiyatil fawahishi fi sukrihi atau fi sakrihi. Jadi itu Jersidin sebagaimana orang yang khuyyira baina syurbi wasail fawahish, dia seseorang itu dihadapkan pada pilihan antara minuman yang memabukkan atau dosa-dosa lain, atau dosa-dosa perilaku dosa lainnya. Istasghar asyurba, dia menganggap remeh dosa minum khamar. Fa'aqdama alaihi, nah, dan dia memilih dari sekian banyak dosa-dosa tadi, dia memilih minuman yang memabukkan itu. Fada'ahu dzalika ila irtikabi baqiyatil fawahish fi sukriha atau fi sakrihi. Maka minuman khamar itulah nanti yang akan mengiring si peminumnya kepada melakukan dosa-dosa besar lainnya. Karena apa? Karena dia dalam keadaan hilang akal, karena dia lagi mabuk gitu kan. Itu kan ada kisahnya tuh, ada orang yang dihadapkan membunuhkah, berzinahkah, atau minum khamar kan? Ada 3 pilihannya. Dihitung-hitungnya yang paling ringan adalah minum khamar. Akhirnya dia menjatuhkan pilihan pada minum khamar. Tapi gara-gara minum khamar itu, dia kemudian hilang akalnya, dia mabuk, dia berzina gitu kan. Setelah berzina, dia khawatir
dosanya ketahuan karena ada anak kecil yang menyaksikan, dibunuhlah anak itu. Akhirnya ketiga-tiga dosa itu ia lakukan hanya gara-gara minum khamar. Nah ini kata Imam Ghazali itu hubungan dosa-dosa gara-gara munazarah itu terhadap dosa-dosa batin itu persis seperti hubungannya minum khamar dengan dosa-dosa besar lain. Awalnya munazarah itu berdebat itu awalnya terlihat baik gitu kan, tapi ternyata secara sembunyi-sembunyi gitu, diam-diam ternyata berdebat itu bisa menyebabkan lahirnya atau munculnya penyakit-penyakit batin bagi seseorang. Bisa muncul sombong, bisa ujub dan seterusnya dan kawan-kawannya. Itu nah. Fakadzalika man ghalaba alaihi hubbul ifham wal ghalabat fil munadharah. Nah itu tuh jadi demikian juga siapa yang dominan di dalam kalbunya saat berdebat itu adalah hubbul ifham, semangat ingin mengalahkan, wal ghalabah dan semangat ingin menang, fil munadharah dalam berdebat itu, wa talabil jah atau mengejar popularitas, wal mubahat atau juga ingin dianggap hebat gitu. Itu semuanya akan da'ahu dalika ila itmaril khaba'is, itu memang menyeret pelakunya kepada itmaril khaba'is, menghimpun dosa-dosa itu secara tersembunyi, menutupi terkesan. Itmaril khaba'is kulliha fin nafsi wa huyija fihi jami'ul akhlaqil madmumah. Tanpa ia sadari semuanya tadi meskipun dia sembunyikan di dalam kalbunya, justru huyija fihi jami'ul akhlaq. Dia diam-diam nanti akan memicu, menjadi trigger untuk seseorang memiliki atau menghimpun akhlak yang buruk. Lalu Sidin menyebut wahadhil akhlaq satati adillatu madammatiha minal akhbar wal ayat fi rub'il muhlikat. Ini nanti ada pembahasannya di kitab jilid 3 Al-Muhlikat. Walakinna nusyirul an ila majami'a ma tuhayyijuhul munadharatu. Walakinna nusyirul an, tapi kita sekarang Yazidin hanya ingin menyoroti hal-hal yang lahir daripada perdebatan, hal-hal buruk yang lahir akibat perdebatan itu. Nah, faminha yang pertama, baca. Faminha al-hasadu wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasadu yaqul hasanati kama taquluna wala yang Oke, cukup terus ya. Nah, hal buruk pertama yang menjadi impact daripada al-munadharah, dari perdebatan itu adalah muncul di dalam kalbu seseorang itu al-hasad. Apa arti al-hasad? Nah, iri dengki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabda beliau, al-hasadu ya'kulul hasanati. Iri dengki itu memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Perumpamaannya itu seperti kama ta'kulun naru al-hatab, seperti
api memakan kayu bakar. Akhirnya jadi debu kan? Jadi abu. Tidak berharga lagi kebaikan kita gara-gara kita pahilian orang. Nah di sini membahas nih tentang pahilian nih. Wala yanfaqul munadhiru 'anil hasadi. Seorang munadhir, seorang pendebat, ahli berdebat itu la yanfaqu 'anil hasad. Dia tidak bisa lepas daripada sifat hasad itu. Nah kayak apa aja alimnya orang berdebat, perdebatan itu kalau dia masih labelnya manusia ya, masih belum berlabel malaikat, maka dia berpotensi memiliki sifat hasud itu. Makanya kita kalau mengukur, tapi kan usah lah mengukur orang terlalu dalam, cuma cukuplah kita mengukur diri kita nih. Kalau kita masih ketujuh berdebat, menyalah-nyalahkan orang, itu berarti mental kita tuh masih mental hasud ini. Di grup kah, di manakah? Nah, kadang-kadang kita berada di grup, di situ kumpulan orang-orang yang mengaku tanda kutip ya berilmu, paham ajaran Al-Quran, paham ajaran Nabi, tapi isinya itu hanya mencela, berdebat. Coba misalnya kita kritik aja yang berbeda dengan pandangan umum yang ada di grup situ, wah ramai tuh. Nah ini akibat perdebatan juga. Orang yang selalu merasa ya yang ketujuh berdebat itu biasanya hasud sih ya. Saya juga kadang-kadang pernah uji nyali itu ya, kadang-kadang sesekali ingin mengkanter pemahaman orang, tapi akhirnya terbawa juga. Jadi la yanfaqul munadhir 'anil hasan. Ini semacam Jahm Ghazali, rasa-rasanya mustahil orang yang suka berdebat itu tidak lahir dari dalam dirinya itu sifat hasud. Kenapa sebabnya? Fa innahu taratan yaghlibu wa taratan yughlabu. Karena orang berdebat itu kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Wa taratan yuhmadu kalamuhu. Kadang-kadang argumentasinya dipuji orang. Oh, bujur ikannya. Setelah kita beri komen kalau banyak jempol, tong. Oh, asa kenal dulu baju. Wa ukhra yuhmadu kalamu ghairihi. Tapi kadang-kadang juga di lain waktu justru lawan berdebatnya yang dipuji orang. Kalau kita dipuji, ya kalau kita kada kuat dengan pujian itu paling-paling kita sombong kan. Tapi ketika lawan kita yang dipuji, kalau kita kada kuat-kuat, ya hasud kita. Lanjut, pamadama Oke, cukup. Famadama yabqa fid dunya wahidun yudhakkaruhu biquwwatil ilmi wan nadri
au yudhannu annahu ahsanu minhu kalaman wa aqwa nadhran. Fala budda an yahsudahu wa yuhibba zawal an-ni'ami anhu wa insiraf al-qulub wal wujuhi anhu ilaihi. Jadi selama di dunia ini ada masih satu orang saja yang diingat darinya itu adalah quwwatul ilmi, kealimannya, wan nadri atau pandangan-pandangannya yang luas, atau yudhannu annahu ahsan minhu kalaman, atau perkataannya, ucapan-ucapannya itu dianggap lebih baik saja dari orang lain, wa aqwa nadran, atau lebih kuat pendapat-pendapatnya, maka keadaan tersebut meniscayakan la budda ayahsudahu, maka meniscayakan ada saja orang nanti yang iri kepadanya. Dan biasanya itu ada mahiri tuan guru yang berpotensi tuh, mahiri tuan guru ya tuan guru juga kan, yang mahiri dosen ya dosen juga, yang mahiri mahasiswa ya mahasiswa lain juga, yang mahiri ustadz ya ustadz juga, yang mahiri pedagang apa Lamongan ya bukan Lamongan itu juga, yang mahiri tukang sandal ya bukan tukang sandal juga. Pokoknya kayak itu lah siklusnya. Meskipun bisa saja juga ada murid mahiri dosen, karena dosennya masih bujangan, sementara mahasiswa yang dihendaki oleh mahasiswa ini atau julun dosennya wajar. Kalau mahasiswanya menghilangkan dosennya, iya menjadi mahasiswanya terdahulu Pak Guru kan ya. Terus orang mingkar juga ya kan. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu juga yang membuat mahasiswa menghilangkan dosen. Tapi kalau misalnya pada aspek apa keilmuan, ya kecuali lah mahasiswanya merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar. Atau bisa jadi juga si dosen kada terima ada mahasiswa yang lebih pintar dari dirinya. Pasti ya ada yang menghiri selama masih ada orang pintar di dunia ini. Maka behirinya itu apa? Wa yuhibba zawalin ni'ami anhu. Kadang-kadang orang yang menghiri itu berharap sekali bahwa orang yang dihirinya itu zawalin ni'am, kehilangan kenikmatan-kenikmatan daripada dirinya. Artinya orang itu ya apa ya? Kada harap lagi. Wansirafi ayah wa yuhibba zawalin ni'ami anhu wansirafil qulub wal wujuhi anhu ilaihi. Dan juga berharap supaya hati dan wajahnya itu tapahuruf lawan dirinya. Nah, karena behiri orang dari segi wajah misalnya skornya tertinggi pada seorang, habis itu pula perilaku hatinya juga dianggap orang kawan itu lebih baik dari seorang. Maka karena kita behiri, kita berdoa ya Allah mudah-mudahan muhanya jadi muhaku jadi muhanya, perilakunya jadi perilakuku dari perilakunya. Ya semacam itu. Wal hasadu narun muhriqatun. Nah, jadi hasad itu adalah api yang membakar. Faman buliya bihi, maka siapapun yang diuji dengannya, dengan hasud itu, fahuwa fil adabi, maka dia berada dalam siksa. Di mana? Di dunia. Yang tersiksa hidupnya di dunia ini. Kenapa? Karena dia hasud dengan orang lain. Maka percaya deh, kalau kita memiliki atau memelihara sifat hasud ini,
Ya kita sendiri sebetulnya yang tersiksa di dunia ini. Wala adzabul akhirati asyaddu wa'adhab. Dan ingatlah adab di akhirat itu lebih pedih dan lebih besar lagi. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khudul ilma haitsu wajadtumuhu. Ibnu Abbas mengatakan, khudul ilma haitsu wajadtumuhu. Ambillah ilmu dimanapun kalian menemukannya. Wala taqbalu qaulal fuqaha'i ba'dihim 'ala ba'dhin. Tapi jangan mengambil perkataan ulama sebagian atas sebagian yang lain. Fa innahum yataghayyarun kama tataghayyarut at-tuyusu fi zaribah. Nah, kenapa kita boleh mengambil perkataan ahli fikih itu, para fuqaha itu, sebagian atas sebagian yang lain? Maksudnya mungkin kadang mengambil secara utuh, hati-hati. Karena mereka itu berubah-ubah. Imam Syafi'i saja ada qaul qadim, ada qaul jadidnya. Ya sebetulnya taghayyur itu biasa aja ya. Itu dinamika berarti. Tapi ya begitu, maksudnya kata konsisten Ibnu gitu. Ini perkataan Ibnu Abbas. Kan fa'innahum yataghayyarun, mereka itu karena konsisten berubah-ubah pandangannya. Kama tataghayyarut tuyus fi zaribah. Sebagaimana berubah-ubahnya aliran air di dalam keran. Aliran air dalam keran itu bisa berubah. Sini menggunakan perumpamaan air dalam keran. Mungkin zaman sidin air dalam keran itu apa? Bukahnya itu kadang konsisten, kadang maju, kadang gemat kan. Sama ya, ada kita juga terkadang-kadang bilangnya PDAM lagi macet kan. Buan Pian ini kan hidup di zaman yang air saja mengalir secara normal kan. Sekalinya pada normal ada sebujur mati total karena sedang ada pembersihan. Kalau kami pernah mengalami dulu ya, zaman-zaman di mana air itu ada jelas gitu. Di jam berapa lancar, di jam berapa kada lancar. Jadi antri selama bentar lah, membawa ember, antri di padang banyu yang adanya di situ saja. Bukanya itu kadang-kadang jelas. Ya itulah. Ya. Oke, lanjut lagi. Wa minha at-takabbur. Subhanallah. Membaca bermahir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha at-takabbur wa at-taraqquh 'ala an-nasi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hikayatan 'anillahi ta'ala, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima qasamtuhu wa la yanfaqul munaziru 'an takabburi 'ala al-aqrani wal amsali wat tarabbu'i ila fawqa qadrihi hatta innahum la yataqataluna 'ala majlisin min al-majalis yatanafasuna fihi bil irtifa'i wal inkhifadi wal qurbi min wisadati sadri wal bu'di minha wattaqaddumi fi dukuli 'inda madayiqit turuqi wa rubbama yata'allalu al-ghabiyyu wa al-makaru al-qadda'u minhum li'annahu yadurra siyanata azil ilmi wa anna al-mu'mina manhiyun 'anil idlali li nafsihi fayu'abbaru 'an at-tawadhu'i alladhi athna Allahu 'alayhi wa sa'iri anbiya'ihi bid-dhulli wa 'anil takabburi al-mamquti 'inda Allahi bi'azzi ad-dini tahrifan lil ismi wal idlali lil khalqi kama fu'ila fismal hikmati wal ilmi wa ghairihima. Oke.
Itu bila kada bisa topan itu berarti kitabnya yang cetakan satu jilid. Nah, berilah. Nah, itu berapa jilid? Itu 4 dibagi 4 juga. Apa itu jadi satu? Jadi satu. Nah, jadi di antara perilaku buruk yang bisa lahir akibat perdebatan itu diantaranya lagi adalah at-takabbur wa tarafu' 'alan nas. Sombong dan merasa tinggi lebih hebat daripada orang lain. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man takabbara wada'ahu Allah." Orang siapapun dia kalau bersikap sombong, maka hati-hati karena nanti Allah akan merendahkan dirinya. Wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Dan sebaliknya orang yang bersikap tawadhu, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan riwayat yang menceritakan tentang Allah Ta'ala, al-'azamatu izari. Kata Allah, ini mungkin hadis qudsi ya. Al-'azamatu izari. Kebesaran itu adalah sarungku. Sarung itu apa? Nah, kalau kita pahami sarung itu kain penutup ya. Kain penutup itu bisa kita pahami sebagai perisai juga, itu menutupi ya. Pelindung misalnya. Jadi al-'azamatu izari. Wal kibriya'u ridai, sedangkan kesombongan itu adalah mantelku, selendangku. Jadi kalau kebesaran, keagungan itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihima qasamtuhu. Maka barang siapa yang menantangku dalam dua hal ini, maka aku akan menghancurkannya. Maksud menantang Allah dalam dua hal ini adalah ingin mengambil posisi kebesaran, keagungan dan kesombongan itu dari Allah Ta'ala, karena itu adalah pakaian Allah. Bukan pakaianmu, itu malah jauh banget, tapi pakaian Tuhan itu apa? Bisa Allah ini. Jadi begitu barangkali ya. Wala yanfakul munadhiru 'an takabburi 'ala al-aqrani wal amthal. Jadi sulit seorang munadhir, seorang yang berdebat itu menghindari dari perilaku takabbur terhadap orang-orang yang selevel dengan dirinya atau atas teman-temannya atau yang setingkat dengan itu. Wa tarfu' ila fawqi qadrihi, dan sulit dia menghindari merasa lebih tinggi dari orang lain yang itu melampaui daripada batas wajar dia. Jadi tarfu' itu boleh-boleh saja, tapi kalau sudah di atas batas wajar itu menjadikan orang sombong. Hatta innahum la yataqatalun ala majlisin minal majalisi. Sampai-sampai mereka itu suka berkelahi lah ya. Taqatalu. Modelnya tuh beradu, dasar wujud beradu kecerdasan, perang tanding lah mungkin begitu ya. Di majelis yang satu sampai ke majelis yang lain. Jadi gawiannya mendatangi majelis berdebat, berkelahi. Itu pun tujuannya. Yatanafasuna fihi fil irtifa'i wal inkhifadhi. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan sesuatu atau meninggikan kelompoknya dan merendahkan kelompok yang lainnya. Wal qurbi min wisadati sadri wal bu'di minha. Atau berlomba-lomba juga dalam hal kedekatan dan kejauhan terhadap
Wisadatis sadar. Wisadah itu artinya bantal, sadar itu artinya dada, bantal dada. Maksudnya apa? Memicu seseorang dekat dan jauh dengan bantal dada. Saya bingung juga dengan istilah bantal dada ini. Tapi ada kemungkinan arti lainnya itu adalah keberanian, uji nyali ya, uji nyali. Mendekatkan dan menjauhkan dengan keberanian seseorang. Artinya bilanya kita berdebat itu menjadi barometer orang ini beranikah atau tidak. Jadi tolak ukur keberanian seseorang, pengecut atau pemberani, atau pemenang atau pecundang lah gitu ya. Wa taqaddum fi dukhul 'inda madayyiqit turuq. Dan juga berlomba-lomba munazarah itu membuat orang yang terlibat di dalamnya itu juga berlomba untuk taqaddum fi dukhul 'inda madayyiqit turuq. Berjejal memasuki jalan yang sempit gitu. Jadi orang yang berdebat itu sebetulnya dia sedang menyesatkan dirinya dengan orang lain, dengan musuhnya itu untuk berdahuluan memasuki jalan yang sempit. Siapa yang berdahulu itu yang menang. Mau kada mau, kalau jalan itu sempit, maka yang terjadi adalah senggol menyenggol kan. Bahkan mungkin bacok membacok ya. Mbak jalannya halus, yang kau masuk seikong aja. Maka dengan cara apapun kita harus bisa mengalahkan orang itu agar kita dulu yang bisa masuk. Wa rubbama yata'allalu al-ghabiyyu wal makkaru al-khadda'u minhum bi annahu yabghi siyanata 'izzil 'ilmi. Tidak sedikit orang yang berdebat itu beralasan. Al-ghabi di sini maksudnya orang bodoh ya, orang makkarul khudda' misalnya, atau orang jahat yang punya mental penipu. Di antara mereka, di antara orang yang berdebat itu ada yang ghabi, ada yang makkarul khudda' gitu kan. Minhum, di antara mereka bi annahu yabghi siyanata 'izzil 'ilmi. Dia mengklaim bahwa sebetulnya kami ingin memelihara atau menjaga kemuliaan ilmu. Makanya kami ingin mencari kebenaran. Karena jangan sampai kita menjadi pengamal sesuatu tapi tidak ada ilmunya atau ilmunya itu buruk. Alasan lainnya wa annal mu'mina manhiyun 'anil idlal li nafsihi. Karena seorang mukmin itu manhiyun an, itu dilarang dari apa? Al-idlal li nafsihi, merendahkan dirinya atau membuat dirinya itu hina. Jadi kada boleh kan kita memposisikan diri itu menjadi orang yang hina. Dan orang yang hina itu diantaranya adalah tidak memelihara kemuliaan ilmu menurut mereka. Fayu'abbiru 'anit tawadhu'i. Maka mereka tadi orang-orang yang bodoh itu mengibaratkan tentang tawadhu, memberikan definisi tawadhu. Di mana tawadhu itu alladzi asnallahu alaihi wa sa'iri anbiya'ihi. Di mana sikap tawadhu itu adalah hal yang Allah puji dan juga para nabi memujinya. Tetapi mereka melakukannya dengan bidulli, dengan kehinaan. Jadi maksudnya mereka mengkampanyekan ayo kita hidup tawadhu, rendah hati, tapi perilakunya itu dengan cara menghinakan diri. Nah, itu bukan sikap tawadhu dan itu bertentangan. Jadi antara yang dilafazkan dengan secara verbal itu berbeda dengan perilakunya. Itu adalah orang-orang yang ghabi dan makkarul khudda'. Wa 'anit takabburil mamquti 'inda Allah bi'izzid din. Dan juga ya ingin menipu orang tapi dengan cara takabur yang mamqut.
Jadilah sikap-sikap sombong yang sebetulnya itu dicela di sisi Allah, tapi mereka pura-pura izzuddin, pura-pura memuliakan agama. Jadi anggaplah sidin menjual ilmunya seakan-akan yang sidin jual itu adalah mewakili kehendak Allah untuk memuliakan agama. Tapi cara sidin menyampaikan itu dengan sikap yang takabur. Sementara sikap takabur itu mamqut indallah, dicela oleh Allah. Maka hati-hati juga. Tujuannya katanya ingin membela agama, tapi dengan cara-cara yang penuh dengan kesombongan. Sementara kesombongan itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Nah, jadi kan apa istilahnya tuh? Ada semacam ketidakkonsistenan. Terjadi konflik jadinya kan. Caranya buruk, meskipun pengakuannya baik, gitu. Tahrifan lil ismi, hanya ingin memutarbalikkan atau menyelewengkan pada segi penamaannya. Jadi menjual agama, agama itu ini, gitu. Tapi sebenarnya tahrif saja, itu ingin menyelewengkan lah sebenarnya. Wa idlalan lil khalqi, ataupun ingin menyesatkan orang, bihi, dengannya. Kama fa'ala fi ismil hikmati wal ilmi wa ghairihima. Nah, contohnya disini dari nama hikmah, ilmu hikmah, dan ilmu itu sendiri, dan selain keduanya. Ilmu hikmah itu kan ada semacam mengalami pergeseran juga, karena kalau dulu orang ilmu hikmah itu ya ilmu, tapi sekarang ilmu hikmah itu bisa bergeser menjadi apa? Kedikdayaan seorang pendekar lah, gitu kan. Ilmu hikmah itu sekarang bergeser menjadi ilmu yang bisa menembus hal-hal yang bersifat metafisik, gitu ya. Atau ilmu hikmah itu sekarang menjadi ilmu kanuragan dan seterusnya. Nah, itu pergeseran itu. Oke, kayaknya lagi kan? Saya baca ya. Supaya cepat. Wa minha al-hiddu, di antara sifat lainnya yang lahir akibat perdebatan itu ada al-hiddu. Itu adalah apa? Dendam ya. Fala yakadul munadhiru yakhru anhu. Hampir dipastikan seorang yang berdebat itu tidak bisa lepas daripada sikap dendam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu laisa bihaqudin. Orang yang mukmin sejati itu tidak memelihara sifat dendam. Jadi erat kaitannya seorang yang mengaku beriman tapi pendendam tidak bagus. Siapapun orangnya, pendendam itu tidak baik. Wa urida fi dzamil hikdi ma la yufad. Nah, dan banyak hal-hal atau dalil-dalil lain sebetulnya yang itu bersumber dari Rasulullah dalam hal dzamil hikdi, mencela atau menolak lah ya perilaku dendam itu, dan itu tidak dilakukan lagi kata beliau, malah karena Nabi banyak mencela perilaku dendam. Wala tara munadhiran bi qadri wala tara munadhiran yaqdiru ala an la yudmira hiddan ala man yuharriku ra'sahu min kalami khasmihi wa yatawaqqafu fi kalamihi fala yuqabilu bi husnil sifati. Nah, sering kita menyaksikan munadhiran yaqdir ala yudmira hiddan,
tampak dari orang-orang yang berdebat itu tidak bisa menyembunyikan rasa dendamnya itu. Padahal dia mampu, tapi dia tidak bisa menyembunyikan dendamnya, perasaan dendamnya. Karena apa? Hanya gara-gara orang menggerakkan kepalanya karena mendengar presentasi dari lawan debat dia. Sementara ketika dia berbicara, ketika dia mempresentasikan, orang tidak yang bergerak kepalanya, semua diam. Dan orang tidak yuqabiluhu bihusnil islah, orang tidak memperhatikannya dengan perhatian yang baik. Paham maksudnya? Ini ada musuh berdebat. Ketika musuh berdebat, orang angguk-angguk semuanya. Tapi saat dia menyampaikan sesuatu, tidak ada yang menganggukkan kepala. Artinya orang atau audiens itu lebih paham dengan ucapan lawan bicaranya daripada ucapan dia. Nah, itu maksud dia. Gara-gara gerakan kepala pendengar itu memunculkan rasa dendam di hati orang yang berdebat. Ya Allah, bisa jadilah kita ketika presentasi di kelas, di lokal, ada beberapa kawan kita kan yang presenter juga. Ketika kawan kita itu presentasi dan niat kebetulan saingan kita misalnya di lokal, ini presentasi itu kawanan semua mengapresiasi, bagus segala macam, atau mungkin menyoraki lah, mampiki, bahkan apresiasi berikutnya adalah mengajukan pertanyaan. Tapi pertanyaan semua tertuju ke kawan. Sementara kita presentasi, dia pikir orang kada, dia apresiasi apapun kada juga. Habis itu diajukan pertanyaan kada juga. Nah, kita berharap, wah jangan-jangan bubuhannya memprank aku. Tapi aku kan ada ulang tahun hari ini, misalnya kan. Saya berharap mengenai itu ya Allah. Tapi faktanya memang kada ada apresiasi apapun. Akhirnya kita merasa tersakiti di situ, lalu apa istilahnya itu, muncul penggelikitan rasa dendam di hati. Nah itu. Bal yattaru idza syahada dzalika ila itmaril hiqdi wa tarbiyati fi nafsihi. Dia kemudian setelah menyaksikan perihal tadi, orang lebih mampiki kawannya daripada inya, itu meskipun al-hiqdinya itu masih idmar, masih tersembunyi, tapi tanpa dia sadari, dia bisa tarbiyatihi fi nafsihi. Dia justru maharagunya di dalam dirinya, bahkan dikelolanya, difasilitasinya si dendam itu di dalam hati. Wa ghayatu tamasukihi al-ikhfa'u bin nifaqi. Jadi puncaknya itu adalah, puncak daripada dia menyembunyikan rasa dendamnya itu adalah dia berperilaku nifaq, berperilaku hipokrit, berperilaku apa yang ia sampaikan di muka berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya karena rasa dendam tadi. Lalu dia bersikap nifaq, munafik kemana-mana. Di belakang muar benar lawan sidin, tapi di hadapan sidin inggih pun. Itu karena dendam tadi. Wa yatarassahu minhu ila dhahir. Nah, kan akhirnya ya tarassah dia akan merembes, tinggalikitan akan muncul. La mahalata fi ghalibil amri. Dan itu sering terjadi, sudah kada diragukan lagi, kada sudah sering terjadi lagi. Ini jakannya bahasa gaulnya Mbak sering mengatakan itu sudah sering terjadi di kota-kota besar. Wa kaifa yanfaku an hadha wa la yatasawwaru ittifaqu jami'il mustami'in ala tarjihi kalamihi. Bagaimana ini tidak muncul, atau bagaimana si pendebat ini bisa lepas dari sikap dendam ini, sementara tidak ada gambaran bahwa orang-orang yang mendengarkan pembicaraannya itu bersepakat untuk mentarjih kalam dia, membenarkan perkataannya, wastihsani jami'i ahwalihi, atau memuji seluruh penampilannya, fi iradihi wa isdarihi, dalam presentasinya itu,
bal law sudira min khasmihi adna sababin fihi qillatu mubalatin bi kalamihi in gharasa fi sadrihi hikdun la yaqla'uhu madad dahri ila akhiril umri. Bahkan kalau bahkan ketika disodorkan daripada lawannya sebab-sebab yang kecil saja di dalam hal qillatu mubalatin bi kalamihi, karena apa? Sebab mereka itu tidak peduli dengan ucapannya, itu kan? Jadi apapun alasan yang menyebabkan orang kada peduli dengan perkataan dia, kemudian muncul sebab-sebab itu dan dia tahu bahwa sebab-sebab itu sebetulnya karena dia juga gitu Pak. Tetap nanti di kolbunya itu in gharasa fi sadrihi, tetap akan muncul di dalam dadanya itu rasa dendam yang dia tidak bisa melepaskannya sepanjang umurnya. Jadi rasa dendam itu sebetulnya bukan karena orang lain tapi karena kita sendiri sebetulnya. Orang lain itu ya pasti ada yang baik dengan kita dan pasti ada yang tidak baik juga dengan kita. Tapi masalah dendam itu adalah persoalan kita. Apakah kita ini orang yang tidak mampu mengelola diri kita dengan baik, terutama mengelola rasa marah dan rasa dendam itu, atau memang dasar karakter kitanya lah mempan dendam itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.